Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel PPMH Kebumen dalam segmen Ngobrol Santai. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Ma'muri Santoso. Beliau adalah instruktur nasional Jatman NU. Beliau juga mengajar di Ponpes Mambaul Lisan dan juga menjabat sebagai kepala sekolah di MTS Mambaul Lisan. Karena malam ini bertepatan dengan Harlah NU, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau, Ustadz Ma'muri Santoso. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Iwan juga sehat ya? Alhamdulillah baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengobrol sedikit tentang Harlah NU yang ke-95 ya Tad. 95 ya. Oke, untuk mengawali, bagaimana Tad kita mesti memaknai Harlah NU yang ke-95 ini? Baiklah, terima kasih. Jadi kita masih dalam suasana Harlah Nahdlatul Ulama NU yang ke-95 kalau dalam hitungan tahun Masehi, sementara kalau memakai kalender Hijriah tentu ini Harlah yang ke-98. Kita sebagai warga NU tentu dalam memaknai Harlah ini ada dua hal penting. Yang pertama tentu menguatkan kembali kecintaan kita terhadap faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua tentu meneguhkan tentang komitmen kebangsaan kita, rasa keindonesiaan kita, dan juga sikap nasionalisme atau bentuk kecintaan terhadap tanah air yang itu dulu oleh ulama-ulama NU telah diwariskan sedemikian lengkap ya, sedemikian bagus. Jadi ulama-ulama NU itu di dalam meramu keagamaan dan kebangsaan itu sedemikian luas sehingga tidak ada yang perlu dipertentangkan antara keislaman dan keindonesiaan. Jadi memang saling menguatkan. Terus bagaimana Islam itu memandang sikap nasionalisme tadi? Jadi sebenarnya dalam Islam itu sangat menekankan ya kecintaan terhadap tanah air. Rasulullah sendiri sering menyebutkan istilah al-watan yang kemudian itu satu gambaran bahwa umat Islam semestinya mencintai tanah airnya. Jadi bahkan cinta tanah air juga bagian dari keimanan ya, bagian dari wujud keimanan. Orang yang dalam tanda kutip ketika menjalankan praktik beragama terlalu bersemangat, namun di satu sisi tidak memiliki kecintaan terhadap tanah air, tentu kadar keimanannya dipertanyakan. Jadi termasuk ulama-ulama NU, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari jauh-jauh hari sudah mengeluarkan semangat hubbul watan minal iman, kecintaan terhadap tanah air bagian dari wujud tanda keimanan kita. Tanda keimanan. Apa harapan untuk kaum muda NU tentang Islam di Indonesia? Tentu saja di Harlah yang ke-95 ini kita berharap NU yang mendekati usia hampir 1 abad ini akan lebih banyak memberikan kontribusi bagi keberlangsungan khususnya Islam moderat
tidak saja di tanah air ini, kemudian itu bisa menjadi contoh tentang Islam bahkan terhadap dunia internasional. Banyak sekali kemudian Islam di Indonesia ini menjadi kiblat bagi negara-negara muslim di dunia untuk kemudian menerapkan suasana keislaman yang sejuk, penuh toleransi, dengan segudang kemajemukan, keanekaragaman, baik itu suku, agama, ras, kemudian budaya, tapi praktiknya pada sampai dengan hari ini itu berlangsung secara enjoy saja, dan alhamdulillah kita bangga tentu dengan kemajemukan di Indonesia, dan NU di situ berperan demikian besar sebagai jangkar keindonesiaan dan jangkar kemajemukan. Mungkin teman-teman yang di rumah juga sedikit ada pertanyaan yang mana tadi telah disebutkan dari jawaban Ustadz, menjadi kiblat bagi negara lain, mungkin bisa diterangkan agak meluas kayak gitu tadi. Tentu kita sama-sama tahu ya, banyak negara-negara muslim baik di Timur Tengah maupun di lainnya yang kemudian pertikaian sesama muslim, kemudian konflik yang tak kunjung pernah reda, tak kunjung selesai. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Agama itu semestinya mampu menjadi spirit atau mendorong bagi terwujudnya perdamaian. Ketika kemudian pemahaman agama ternyata kemudian konfliknya terus meluas, berarti itu ada satu sisi yang memang kurang ya. Ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, Indonesia punya, jadi sikap nasionalisme, kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air itu yang kemudian akan mengikat kemudian menjadi spirit pemersatu untuk berlangsungan kita, keislaman dan keindonesiaan kita. Menurut Ustadz, apalagi yang kiranya dapat diperankan NU sebagai sumbangsih untuk memajukan peradaban ini? NU ini baik secara kelembagaan maupun tokoh-tokohnya ini banyak diundang untuk berbicara di forum-forum internasional. Belum lama ini Khatib Am beliau Al-Mukarram Pak Ki Haji Yahya Khalil Stakuf yang kemudian berbicara di forum PBB maupun di dialog antar agama ini kemudian menjadi tanda atau bukti bahwa NU itu didengar, diperhatikan oleh masyarakat internasional, khususnya di dalam menjadi pelopor Islam rahmatan lil alamin yang kemudian membawa kesejukan, kedamaian, penuh toleransi, sehingga itu NU itu didengar. Sehingga harapannya NU dengan pandangan-pandangannya itu akan menjawab membantu menyelesaikan, melerai, termasuk juga mencegah maupun menyelesaikan kalau memang sudah terlanjur konflik di belahan dunia, sehingga harapannya tentu akan terwujud tata dunia yang penuh dengan kedamaian, sehingga akan mewujudkan kita sebagai khalifah yang memang mampu memakmurkan bumi ini, memajukan dengan peradaban yang maju tentunya, dan NU dinanti perannya untuk masa-masa yang akan datang. Demikian tadi penjelasan dari Ustadz Ma'muri Santoso. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ma'muri Santoso karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam segmen Ngobrol Santai. Terus dukung channel ini agar berkembang dan memberikan
manfaat kepada yang lain. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.